Daftar ranking FIFA peserta kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus optimis ikut Piala Dunia 2026. Sangat nekat, Shin Tae-yong malah ingin satu grup dengan Korea Selatan. Asnawi bocorkan pemain naturalisasi baru di skuad Timnas Indonesia, kira-kira siapa ya? Ketua Umum PSSI optimis Timnas Indonesia mampu lolos Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia bocorkan pemain keturunan baru untuk perkuat skuad Garuda. Back Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam memberikan bocoran tentang kedatangan pemain keturunan baru yang akan memperkuat skuad Merah Putih di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat mereka berencana mendatangkan pemain keturunan sebagai strategi memperkuat skuad. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengungkapkan bahwa bakal ada pemain baru yang datang untuk Timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi putaran ketiga. Pemain yang saat ini bermain untuk Port FC itu mengatakan harus optimistis. Karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Semua akan dipersiapkan di bulan September. Asnawi menegaskan bahwa Timnas Indonesia memiliki skuad yang bagus untuk bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau Korea, Jepang memang sangat kuat. Tetapi kami punya juga kualitas pemain yang cukup baik saat ini dan mungkin akan bertambah. Kami selalu optimistis bisa ke Piala Dunia, tambahnya. Pemain-pemain baru yang akan bergabung diyakini adalah pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Pelatih Shin Tae-yong sebelumnya sudah mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memperkuat kabar ini. Erick mengindikasikan bahwa 3 pemain yang dimaksud adalah mereka yang saat ini berlaga untuk Timnas U-20 Indonesia. Di skuad Indra Syafri terdapat 7 pemain keturunan yang masih dalam proses seleksi apakah akan dinaturalisasi atau tidak lewat Toulon Cup 2024. Saya ingin pastikan pemain keturunan U-20 juga menjadi pelapis. Karena di pemain U-20 ini ada 2-3 pemain yang bisa ke depan kita bina, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia mencatat prestasi gemilang dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan pencapaian signifikan mengingat kompetisi di zona Asia sangat ketat dengan banyak tim kuat seperti Korea Selatan dan Jepang. Kehadiran pemain keturunan ini diharapkan dapat menambah kekuatan dan kedalaman skuad, memberikan variasi dalam strategi permainan, dan meningkatkan mentalitas juara di Timnas Indonesia. Daftar ranking FIFA, 18 tim di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia resmi melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan 2-0 atas Filipina pada Selasa malam 11 Juni 2024 memastikan langkah ini. Dalam laga terakhir grup F yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho membawa Indonesia mempertahankan posisi runner-up dengan 10 poin dari 6 pertandingan. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga. Vietnam dan Thailand yang biasanya lolos justru tersingkir di babak kedua. Perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tidak akan mudah.
Putaran ketiga ini akan diikuti oleh tim kuat dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti oleh 18 tim yang merupakan juara dan runner-up dari putaran kedua. Tim ini akan dibagi menjadi 3 grup, masing-masing berisi 6 negara. Sebelum pengundian, 18 tim tersebut dibagi menjadi 6 pot berdasarkan peringkat FIFA. Pot 1 Jepang, Iran, Korea Selatan. Pot 2 Australia, Qatar, Irak. Pot 3 Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania. Pot 4 Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain. Pot 5 Cina, Palestina, Kirgistan. Pot 6 Korea Utara, Indonesia, Kuwait. Menurut data FIFA per 4 April 2024, Jepang adalah tim dengan peringkat tertinggi di Asia, berada di posisi ke-18 dunia dengan 1.621, 88 poin. Sementara Indonesia di pot 6 berada di peringkat ke-134 dunia dengan 1.102.7 poin. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat ketiga di Asia Tenggara di bawah Thailand dalam kurung peringkat 101 dan Vietnam dalam kurung peringkat 115. Berikut adalah perbandingan peringkat FIFA dari 18 tim yang lolos ke putaran ketiga. Jepang peringkat 18.621, 88 poin. Iran peringkat 20.613, 96 poin. Korea Selatan peringkat 23.563, 99 poin. Australia peringkat 24.563, 93 poin. Qatar peringkat 34.507, 94 poin. Irak peringkat 58.420, 47 poin. Arab Saudi peringkat 53.443, 53 poin. Uzbekistan peringkat 64.386, 58 poin. Yordania peringkat 71.350, 21 poin. Uni Emirat Arab peringkat 67.366, 45 poin. Oman peringkat 77.323, 23 poin. Bahrain peringkat 80.307, 53 poin. Cina peringkat 88.275, 22 poin. Palestina peringkat 93.238, 66 poin. Kirgistan peringkat 100.213, 6 poin. Korea Utara peringkat 118.160, 57 poin. Indonesia peringkat 134.102, 7 poin. Kuwait peringkat 139.1085, 46 poin. Indonesia mengalami peningkatan peringkat signifikan, naik 8 posisi dengan tambahan 30, 04 poin menjadikannya sebagai biggest limber. Dengan semangat dan persiapan matang, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran ketiga. Sangat nekat, Shin Tae-yong malah ingin tantang Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan keinginannya agar skuad Garuda bertemu dengan Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengapa demikian? Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan memahami betul sepak bola negaranya. Ia merasa lebih siap menghadapi tim Taeguk Warriors dibandingkan lawan-lawan berat lainnya seperti Iran atau Jepang. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F di putaran kedua. Di putaran ketiga, mereka akan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia lebih memilih bertemu dengan Korea Selatan karena pemahaman mendalamnya tentang tim tersebut. Sebenarnya menurutku itu, dalam kurung, Korea Selatan mudah. Karena akulah yang paling mengenal tim Korea. Semua muridku berada di garda depan, jadi aku sangat mengenal pemain Korea, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara dengan Wikitree pada Jumat 14 Juni 2024. Shin Tae-yong pernah membawa timnas Indonesia U-Strip 23 mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U230 2024.
Kemenangan tersebut diraih melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengungkapkan bahwa keberhasilan timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga adalah hasil dari kerja keras seluruh tim. Ia merasa bangga melihat peningkatan level skuad Garuda. Kami bekerja keras dengan pola pikir untuk naik satu level pada satu waktu. Saya merasakan banyak kebahagiaan saat kami mengalahkan tim yang lebih kuat dari kami dan tumbuh selangkah demi selangkah, tutur Shin Tae-yong. Dengan semangat dan persiapan yang matang, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI optimis timnas Indonesia mampu lolos Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis bahwa timnas Indonesia bisa bersaing pada babak ketiga kualifikasi dan mengantongi tiket untuk berkompetisi di Piala Dunia 2026. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @ErickThohir pada Jumat 14 Juni 2024. Erick menjelaskan Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang bergabung dengan 17 negara lain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Negara-negara tersebut adalah Qatar, Kuwait, Cina, Korea Selatan, Iran, Uzbekistan, Arab Saudi, Yordania, Australia, Jepang, Oman, Kirgistan, Irak, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Palestina. Secara peringkat, timnas Indonesia berada di posisi ke-134, jauh di bawah negara-negara yang memiliki timnas sepak bola kuat dan menjadi langganan Piala Dunia seperti Iran, Korea Selatan, dan Jepang. Namun Erick tetap optimistis bahwa dengan persiapan dan kerja keras, skuad Garuda siap menghadapi negara-negara tersebut dan meraih kemenangan. Erick juga menekankan pentingnya persiapan optimal baik secara fisik maupun mental untuk skuad timnas. Timnas Indonesia akan melakoni 10 laga kualifikasi yang terdiri dari 6 laga pada tahun 2024 dan 4 laga pada tahun 2025. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyesuaian jadwal pertandingan liga dengan jadwal timnas agar para pemain bisa berkumpul 3 atau 4 hari sebelum bertanding. Tidak langsung 1-2 hari berkumpul langsung bertanding, karena ini, dalam kurung, pertandingan timnas kan kelasnya lebih tinggi lagi dan pengelola liga menyanggupi, pungkasnya. Sementara itu, Erick juga telah menggelar pertemuan dengan pelatih Shin Tae-yong untuk membahas persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi babak kualifikasi selanjutnya.